Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Putri dalam mata pelajaran pendidikan akidah akhlak pada pagi hari ini. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Nah adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat ya. Nah pada minggu lalu kita sudah mempelajari tentang iman kepada Allah dan iman kepada malaikat-malaikat Allah. Nah sekarang kita akan belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Nah adik-adik tahu nggak kitab Allah yang wajib kita imani itu ada berapa? Sebentar, kita harus tahu dulu kitab itu pengertiannya apa. Kitab adalah kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Rasulnya untuk diajarkan kepada umat sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 136 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Nah, sudah jelaskan, berarti tidak hanya Al-Quran saja kitab yang wajib kita imani. Nah, apa saja Kak? Yuk kita bahas. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Ada di Al-Quran surat Al-Isra ayat 2 dijelaskan bahwa Nabi Musa diperintahkan untuk mengajarkan kitab Taurat kepada Bani Israel. Nah, isi kandungan dalam kitab Taurat ini adalah diantaranya pertama, ada larangan menyembah berhala. Kedua, larangan menghina. Yang ketiga, menghormati kedua orang tua. Yang keempat, kewajiban meyakini Allah itu esa, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya adalah kitab Zabur. Nah, kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Quran surat Al-Isra ayat 55 yang artinya, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Nah, isi kandungan dalam kitab Zabur ini adalah berupa nasihat, kemudian pujian kepada Allah, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya adalah kitab Injil. Nah, kitab Injil ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi Isa alaihi salam. Nah, dalilnya ada di Al-Quran surat Al-Maidah ayat 46. Nah, adik-adik jangan lupa ya baca Al-Qurannya di Al-Quran surat Al-Maidah ayat 46. Nah, isi kandungan dalam kitab Injil ini adalah yang pertama, mengembalikan ketauhidan secara murni. Yang kedua adalah ajaran untuk hidup secara sederhana. Yang ketiga, pembenaran terhadap kitab-kitab sebelumnya, dan masih banyak lagi. Nah, yang terakhir nih, pasti adik-adik tahu juga, yaitu Al-Quran yang diturunkan oleh siapa? Iya, Nabi Muhammad SAW. Dalilnya ada di Al-Quran surat Al-Furqan ayat 1. Nah, secara keseluruhan Al-Quran ini ada isinya, yaitu pertama, pembahasan tentang mengenai prinsip-prinsip akidah. Yang kedua, pembahasan mengenai ibadah. Yang ketiga, pembahasan mengenai syariat. Nah, kemudian kita harus tahu kedudukan Al-Quran. Nah, kedudukan Al-Quran ini ada 4. Yang pertama ada sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga sebagai pedoman umat manusia. Yang keempat sebagai sumber hukum dari sumber hukum Islam lainnya. Nah, fungsi-fungsi kitab tadi itu yang pertama adalah meningkatkan kualitas kehidupan kita. Yang kedua adalah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, dan yang ketiga adalah untuk menjalin kerukunan berbangsa dan bernegara. Nah, kemudian Kak, kan kita umat Islam. Terus kita bagaimana caranya untuk beriman kepada Al-Quran? Nah, ada tentunya caranya. Yang pertama adalah meyakini bahwa Al-Quran itu benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karangan dari Nabi Muhammad. Dan yang kedua, meyakini bahwa isi di dalam Al-Quran itu sendiri itu benar adanya, tidak ada keraguan sama sekali. Yang ketiga adalah membaca, memahami, dan menghayati isi kandungan Al-Quran. Jadi adik-adik tidak hanya sekedar membaca Arabnya, tapi juga membaca artinya. Terakhir adalah mengamalkan. Nah,
buat adik-adik semuanya, ketika kita sudah membaca, ketika kita sudah menghayati, kita juga harus mengamalkan apa saja yang diajarkan oleh Al-Quran untuk kita. Nah, sekian dari Kak Putri pada pagi hari ini. Tugas kalian menghafalkan Quran surat Al-Furqan ayat 1, nanti dikirimin ke kakak ya. Nah, sekian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.